Baleni satu kali lagi mah. Nggih, sing kojo-joan dereng nggih. Iya mah. Satu-satunya yang neng kampung cek gelem gawe kupat. Satu-satunya yang ada. Menganyam janur seperti anyaman pada ketupat merupakan salah satu jenis keahlian menganyam. Sejarah anyaman di Indonesia merupakan masalah yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada beberapa argumentasi tentang awal mula keahlian menganyam di Nusantara. Argumen tersebut menyatakan bahwa menganyam adalah keahlian asli dari orang Melayu, termasuk Indonesia. Argumen ini diperkuat dengan ditemukannya tempat tinggal dan tembikar yang terbuat dari anyaman. Pada zaman dahulu, anyaman merupakan pekerjaan para wanita dan bukan sebagai mata pencarian, namun sebagai pengisi waktu senggang. Seseorang wanita dianggap tidak mempunyai sifat kewanitaan yang lengkap jika dia tidak mahir dalam seni anyaman. Kok jenengan sakit ndamel kupat, Mak? Ya sakit. Sinten sing ngajari, Mak? Sing ngajari. Pak Ene. Lho gitu nih. Boten mun saged. Boten bae jalan. Oh. Artinya enten Om. Aman awakmu lek gak iso gawe kupat, sesuk kongkon ngembut beli gumuk ngono Om. Dadine ya iso gak iso ya harus dipelajari. Menurut sejarah, keahlian bermacam-macam bentuk anyaman diajarkan oleh murid Sunan Gunung Jati yang bernama Ki Tegal Mantra di daerah Cirebon sebagai usaha penyebaran Islam lewat budaya seni menganyam. Bahkan hingga sampai sekarang daerah dakwah ini menjadi sentra industri kerajinan anyaman terbesar di Jawa hingga dikenal di mancanegara. Dibujuki ngoten rumin kula kali bapak niki. Tinggi. Seni. Lah jenengan saged ndamel kupat mulai napa, Mas? Nggih tasih alit Om. Oh, mulai alit napa sak menika? Tasih perawan. Oh, nggih. Kalau kula lapor rondo. Lah terus nek kupatan jenengan mesti ndamel ngeten terus, Mas? Nggih. Mesti, Mas. Mesti ndamel kula. Oh, ngaten. Napa melelek tiyang sepuh boten wonten ngeten iki Om. Dos pundi, Mas? Lah, kupatan niku nggih napa to, Mas? Nggih, kok tiyang sepuh mboten wonten maksudnya dos pundi? Maksud damel ngamung ngoten. Oh, nggih. Lah mungkin dos pundi kupate dos pundi, Mas? Dicantolaken Om. Oh, nggih. Cantolaken ten ngene anu pintu. Oh, niku wonten isine, Mas. Nggih. Kupat lepet. Oh, nggih. Lah lepete ngen nggih damel ki, Mbak. Nggih damel niku Om. Oh. Iku sing radi ageng-ageng iku damel lepet. Sing alit-alit ngeten kupat. Iki gak ono iki jarang iki sak negara iki bangun rejo dulu aku lang muter-mater teng tembok iki. Kata-kata itu bagus yang males-males. Gitu mau lho Mas terus jenengan awis pertama. Kan damele nggih angel. Ngoten. Lah nek secara ekonomi yo nek mamene wong Jawa gelem damel ngeten kabeh. Oh yo ora perlu tuku. Niki damel sampean tekan kae dangu, Mas. Oh, gitu. Oh, mungkin nek mon mantur damel dimasak mungkin disaliyane kangge among-among niku wau mungkin diwenehno derek-derek dan keluarga ngoten nggih. Tanggi-tanggi. Nggih. Persaudaraan penting, Mas. Nggih. Dengan melihat begitu pentingnya kupat dan lepet sebagai seni kerajinan menganyam janur dan juga sebagai bagian dari ritus peribadatan orang Jawa untuk persajian terhadap leluhurnya, maka penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.
ngoten, Mak? Iso. Ini aku ben ono sing rewangi. Ora dibujuki. Kowe pengen belajar. Aku dadi nek gawe kupat ben direwangi. Kok iso lah wong tuwa leren ngerti anake. Kepak janur sing iya sing Cuma ini kelopot kok orang buang kabeh ya. Barangi payu. Ini payu. Godhongi payu. Ya sepete payu. Bathongi payu. Di sini payu. Payu. Oh, sip. Makna lebaran ketupat bagi pemahaman orang Jawa sangatlah penting. Artinya kelengkapan atau kesempurnaan puasa yang notabene adalah ibadah hablum minallah, yang hanya urusan hamba dengan Gusti Allah, tidaklah sempurna bila mana belum melakukan lebaran ketupat. Lebaran ketupat yang dimaksud orang Jawa bukanlah hanya sekedar jajanan beras putih yang dimasak dan dibungkus janur serupa daun kelapa muda, tetapi lebih dari itu. Lebaran ketupat harus dimaknai hakikatnya lebih mendalam sebagai lelaku atau perilaku, karena cermin sebuah ibadah yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah nampak dari aplikasinya dalam ucap dan perilaku di lingkungan sekitarnya, yaitu menjadi insan yang bertakwa dan makhluk yang rahmatan lil alamin. Ketupat atau kupat bagi orang Jawa mempunyai arti ngaku lepat dan lelaku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan dan meminta maaf lahir dan batin dan tidak akan mengulanginya lagi. Sementara itu, lelaku papat yang dimaksud adalah memahami sejatining sedulur papat yang telah manunggal menjadi satu. 4 hal tersebut adalah sawalan atau peningkatan, Idul Fitri kembali suci, halal bihalal, halal dengan halal, lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Dimulai dari bahannya yaitu janur. Janur menurut filosofi Jawa merupakan kepanjangan dari sejatining nur yang melambangkan seluruh manusia berada dalam kondisi bersih dan suci setelah laku puasa. Warna kuning janur melambangkan harapan yang mulia dan juga dipercaya mampu menjadi penghubung dengan para leluhur terdahulu. Dan lebih dari itu, janur mampu menjadi jimat tolak balak dan sengkolo. Anyaman kupat yang sangat rumit memiliki arti bahwa hidup manusia itu juga penuh lika-liku dan pasti ada kesalahan di dalamnya. Kupat juga mempunyai bentuk segi 4 yang melambangkan 4 jenis nafsu dunia, yaitu amarah atau nafsu emosional, aulamah atau nafsu untuk memuaskan puasa lapar, supiah adalah nafsu untuk memiliki sesuatu yang indah, dan mutmainah adalah nafsu untuk memaksakan diri. Dan orang yang memakan kupat menggambarkan pula telah bisa mengendalikan keempat nafsu tersebut setelah melaksanakan ibadah lelaku puasa. Selanjutnya tentang isi ketupat yang berbahan beras sebagai bentuk harapan agar kehidupannya dipenuhi dengan kemakmuran. Selain itu, saat kita membelah ketupat, kita akan menjumpai warna putih yang mencerminkan kita memohon maaf atas segala kesalahan dan juga harapan bisa seputih isi ketupat tersebut. Yang terakhir adalah tentang cara memakan ketupat, yaitu dengan sayur lodeh yang bersanten. Santen di sini bermakna pangapunten atau mohon maaf. Akhir kata, mangan ketupat nganggo santen yen menawi lepat nyuwun pangapunten.